Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membahas mengenai analisis kasus kejang pada anak dengan hipertensi atau biasa disebut dengan hipertensif encephalopathy. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Kamila Surya Putri, lalu ada Gracia, ada Elsita, ada Natania, dan ada Salsabila. Baik, selanjutnya ke kasusnya terlebih dahulu. Ada seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dibawa ke UGD karena mengalami kejang hebat selama 30 menit saat sedang tidur. Nah, sebelumnya pasien itu sempat berobat ke UGD 2 bulan yang lalu karena keluhan sakit kepala. Namun saat itu tekanan darahnya masih dianggap stabil dan diperbolehkan untuk pulang. Pada kunjungan kali ini, dokter itu menemukan bahwa pasien mengalami hipertensi emergensi, di mana tekanan darahnya sangat tinggi mencapai 182 per 132 mmHg. Nah, tekanan darah yang ekstrim ini menyebabkan gangguan pada otak yang memicu kejang tersebut. Baik, selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Saya, Sita Angelika Sagala, akan menjelaskan pada bagian identifikasi masalah klinis. Yang pertama ada keluhan utama pasien, yang dimana pasien mengalami kejang selama 30 menit sebelum dilarikan ke UGD. Kemudian, pasien mengalami kejang tonik-klonik saat tidur. Di sini juga ada tanda gejala yang dimana pasien mengalami kejang tonik-klonik umum yang terjadi dominan pada bagian sebelah kanan. Kemudian pasien mengalami mengantuk, pasien tidak responsif, dan GCS pasien menurun dengan GCS awal 8, dan pasien mengalami refleks pupil yang lambat. Kemudian di sini ada tanda-tanda vital pada pasien, yang dimana tanda vital pasien mengarah ke abnormal dengan tekanan darah tinggi dengan angka 168 per 127 mm hemoglobin, dan denyut jantung pasien tinggi dengan angka 125 kali per menit, kemudian respirasi pasien 23 kali per menit. Di sini pasien juga mengalami gejala tambahan. Pasien mengalami demam ringan, pilek, muntah selama 2 kali, dan juga sebelumnya pernah mengalami sakit kepala dan muntah. Pada bagian identifikasi masalah klinis, terdapat pertanyaan apakah kondisi ini termasuk dalam kondisi emergensi. Menurut kelompok kami, yang kami dapat dari sumber Alo Dokter, kejang merupakan aktivitas listrik yang terjadi pada bagian otak secara tiba-tiba. Apabila kejang tersebut terjadi secara berkelanjutan, itu akan bisa membahayakan otak pasien, yang dimana akibat kejang ini dapat menyebabkan epilepsi, kerusakan otak secara permanen, dan penyakit-penyakit membahayakan lainnya. Kemudian dilihat dari hasil tanda-tanda vital pasien, pasien mengalami hipertensi berat, yang dimana tekanan darah pasien juga di atas normal usia anak-anak lebih besar dari persentil 99. Kemudian pasien sudah mengalami kerusakan organ yang dimana sudah terjadi pelambatan reflektif seperti pasien mengalami reflektif pupil yang sangat lambat. Kemudian pasien mengalami kesadaran yang menurun dan juga pasien mengalami kejang. Lalu di sini ada diagnosis. Diagnosis utama pada pasien yaitu hipertensif encephalopathy dengan komplikasi status epilepticus posterior reversible syndrome atau biasa disingkat PRES. Diagnosis banding berdasarkan keluhan kejang dan gejala penyerta diagnosis dibanding yang mempertimbangkan yang pertama meningitis, yaitu infeksi pada selaput otak yang sering ditandai dengan kejang dan kaku kuduk. Lalu yang kedua ada kejang demam, kejang yang dapat dipicu oleh demam pada anak. Lalu yang terakhir ada gangguan metabolik atau elektrolit seperti hipoglikemia atau gula darah rendah,
atau ketidakseimbangan elektrolit yang dapat memicu kejang. Lalu di sini tuh ada diagnosis, alasan penegakan dan eliminasi. Yang pertama itu ada encephalopati hipertensi, yaitu ditegakkan karena tekanan darah pasien mencapai 182 per 132 di atas persentil 99 disertai gangguan kesadaran dan kejang. Lalu yang kedua itu ada PRES, konfirmasi melalui hasil MRI yang menunjukkan edema atau pembengkakan di lobus occipital dan tempos occipital otak. Nah, yang ketiga itu ada eliminasi meningitis, yaitu disingkirkan karena hasil prosedur fungsi lumbal negatif atau tidak ada tanda infeksi dan tidak ada kaku kudu. Nah, di sini ada eliminasi kejang demam, yaitu disingkirkan karena saat pasien diperiksa di rumah sakit, suhu tubuh pasien cenderung normal 37,5 derajat Celcius dan tidak memenuhi kriteria demam tinggi penyebab kejang. Nah, di sini ada eliminasi gangguan metabolik. Nah, itu disingkirkan karena hasil pemeriksaan darah untuk elektrolit, fungsi hati, dan ginjal dalam batas yang normal. Perkenalkan, nama saya Kamila Surya Putri yang akan membahas mengenai interpretasi data klinis pada pasien dalam kasus tersebut. Yang pertama ada tekanan darah. Pasien memiliki tekanan darah 168 per 127 mmHg sampai 182 per 132 mmHg. Nah, untuk anak usia 7 tahun ini tuh sangat tinggi, bahkan sudah di atas persentil ke 99 menurut pedoman AAP. Artinya ini tuh bukan hipertensi biasa, tapi sudah masuk ke hipertensi emergensi. Dan yang lebih pentingnya lagi, ini tuh sudah ada kerusakan organ target yaitu pada otak. Lalu selanjutnya ada analisis gas darah vena atau GDF. Nah, sekarang dilihat dulu ya hasil dari analisis gas darahnya. Pada data awal pH-nya itu 7,14 yang artinya itu rendah atau asidosis. Lalu untuk CO2-nya itu 74,2 mmHg yang artinya tinggi. Lalu untuk HCO3-nya termasuk ke normal. Nah, hasil ini tuh menunjukkan asidosis respiratorik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada kasus yang dialami, pasien itu mengalami kejang lama selama 30 menit. Seperti itu. Lalu setelah diterapi atau di FBG ulang, pada pH-nya naik yaitu dari 7,14 menjadi 7,27 yang artinya itu membaik. Lalu untuk PCO-nya dari 70,2 mmHg menjadi 59,3 mmHg yang artinya PCA itu menurun. Nah, kondisi pernapasan pasien itu mulai membaik setelah terapi. Lalu hasil dari MRI otaknya menunjukkan bahwa lesi di area occipital dan tempora occipital ini itu khas untuk PRES yaitu posterior reversible encephalopathy syndrome yang artinya ada edema otak akibat dari hipertensi atau pembekakan. Nah, selanjutnya ada patofisiologis. Ini bagian yang paling penting karena seperti yang kita tahu ya normalnya otak itu punya sistem yang namanya anteregulation atau kemampuan menjaga aliran darah tetap stabil. Tapi kalau tekanan darahnya terlalu tinggi, sistem ini tuh akan gagal. Nah, akibatnya pembuluh darah otak itu bisa melebar berlebihan, tekanannya meningkat, dan terjadi kebocoran pembuluh darah. Nah, cairan itu akan keluar ke jaringan otak, maka akan terjadi yang disebut edema otak atau pembengkakan otak. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi kejang? Karena dari edema otak ini akan menyebabkan tekanan dalam kepala itu akan meningkat, lalu sel sarafnya juga akan terganggu dan aktivitas listrik otak juga jadi tidak normal. Akhirnya muncul kejang. Lalu apa sih hubungannya dengan PRES? PRES itu sebenarnya bukan penyakit baru, tetapi gambaran di MRI dari edema otak tersebut. Nah, biasanya muncul di bagian belakang otak atau posterior. Jadi, simpelnya dari hipertensi akan terjadi edema otak dan terlihat di MRI menjadi PRES namanya. Penata laksanaan farmakologi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada diazepam, yang kedua ada midazolam, yang ketiga ada levetiracetam, yang keempat ada antihipertensi.
Penataan laksanaan farmakologi ini tuh yang pertama ada diazepam. Diazepam ini tuh memiliki mekanisme. Mekanisme ini namanya GABA. GABA ini hambatan aktivitas neuron. Terus ada indikasi. Indikasinya ini terjadi bisa kejang akut atau status epileptikus. Nah, ada dosisnya. Dosisnya ini tuh dari 0,2 sampai 0,5 miligram atau kilogram. Lalu rektal jika tanpa IV. Lalu ada catatan kasusnya. Catatan kasusnya ini tuh tidak menghentikan kejang. Lalu ada risikonya bisa terjadi depresi nafas atau sedasi. Lalu selanjutnya ada midazolam. Midazolam ini mekanismenya ini potensial GABA atau onset cepat. Indikasinya kejang tidak respon respon diazepam. Lalu ada dosisnya. Dosisnya ini dari 0,1 sampai 0,2 miligram atau kilogram IV. Lalu ada catatan kasusnya berhasil menghentikan kejang. Risikonya ini tuh depresi napas atau hipotensi. Lalu selanjutnya ada levetiracetam. Levetiracetam ini mekanismenya ada ikat SV2A yang dimana ini tuh stabilkan aktivitas otak. Lalu ada indikasinya. Indikasinya ini terapi larutan atau pencegahan kejang. Lalu ada dosisnya. Dosisnya ini tuh bisa 20 sampai 60 miligram atau kilogram. Keunggulannya ini di levetiracetam ada aman untuk dipakai sama efek sampingnya gitu. Terus efek sampingnya ini tuh iritabilitas sama somnolen. Lalu yang terakhir ini ada antihipertensi. Antihipertensi ini tuh yang pertama ada yang namanya hidralazin. Nah, di hidralazin ini tuh mekanismenya ada vasodilatasi arteriol yang dimana itu tuh bisa terjadi di mekanismenya. Terus ada indikasinya bisa krisis hipertensi. Lalu ada dosisnya ini 0,1 miligram sampai atau kilogram. Terus IV. Lalu ada risikonya ini tuh terjadi takikardia, fluktuasi tekanan darah. Terus ada yang B ini ada labetalol. Labetalol ini tuh mekanismenya blok alpha 1 dan beta. Nah, ini tuh maksudnya tuh turunkan tekanan darah stabil. Terus indikasinya tuh hipertensi emergensi. Terus dosisnya ini tuh 0,1 miligram atau kilogram atau per jam IV. Terus risikonya ini bradikardia sama hipotensi. Pada slide ini terdapat beberapa drug-related problem pada terapi pasien. Yang pertama, kombinasi diazepam dan midazolam, yaitu resiko depresi napas dan penurunan kesadaran, di mana yang didukung oleh hasil VBG berupa penurunan pH dan peningkatan PCO2. Yang kedua, penggunaan hidralazin dan labetalol intravena berisiko menyebabkan penurunan tekanan darah cepat sehingga dapat menurunkan perfungsi otak. Selain itu, levetiracetam juga perlu dievaluasi terkait dosis dan efek sampingnya. Lalu rekomendasi kefarmasian monitor respirasi, RR, SpO2, dan GCS. Lalu siapkan oksigen atau ventilasi suportif. Yang ketiga, penurunan TD harus bertahap, kurang lebih 25%, dan monitor tekanan darah secara kontinu atau terus-menerus dan bertahap. Yang keempat, evaluasi perfusi di mana melihat kesadaran, urin, dan CRT-nya. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh terapi sesuai respon pasien. Monitoring dan edukasi di mana parameter monitoring terapi meliputi beberapa aspek. Yang pertama, monitoring neurologis yaitu GCS, frekuensi kejang, dan respon terhadap terapi di mana yang kedua itu tanda vital terutama tekanan darah yang harus dipantau secara ketat, serta frekuensi napas dan saturasi oksigen. Lalu yang ketiga, pemeriksaan laboratorium di mana seperti VBG untuk melihat keseimbangan asam basa, elektrolit, dan fungsi ginjal.
Lalu, di sini yang terakhir monitoring efek samping obat di mana ada seperti depresi napas, hipotensi, dan juga sedasi berlebihan. Lalu edukasi kepada pasien dan keluarga sangat penting. Keluarga perlu memahami bahwa kejang dapat disebabkan oleh tekanan darah yang sangat tinggi dan disebut hipertensif esopalopati. Lalu, selain itu, keluarga perlu mengenali tanda bahaya seperti kejang berulang, penurunan kesadaran, sakit kepala berat, dan muntah, di mana pasien harus minum obat sesuai anjuran dan tidak menghentikan obat tanpa konsultasi. Monitoring di rumah juga penting seperti pemantauan tekanan darah dan perubahan perilaku anak. Kontrol rutin dan ke fasilitas kesehatan diperlukan untuk mencegah kekambuhan. Lalu sebagai kesimpulan, drug-related problem utama pada kasus ini adalah resiko depresi napas dan penurunan tekanan darah yang terlalu cepat, di mana monitoring dan edukasi sangat tepat dan penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mencegah komplikasi. Terima kasih.